Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hasurface Printer Tutorial. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial khusus printer Canon. Ini printernya Canon G2010. Bisa juga untuk Canon G2000. Yang mana video tutorial saat ini itu teman-teman bisa lihat pada bagian selang infus ini ada tinta yang tidak naik ya, atau tintanya yang balik lagi ke tabung infusnya. Ini biasanya dikarenakan printer ini jarang digunakan, atau kadang printernya kebalik-balik dan yang lain-lainnya. Biasanya juga temperatur suhu yang naik turun, jadi tekanan udara membuat tinta ini kembali lagi ke tabung infusnya. Sedangkan yang infus bawaan pabrik aja bisa kayak gini, apalagi yang infus hasil modifikasi ya. Nah, caranya ini kita ketengahkan dahulu yang bagiannya. Kalau dia baru ini dalam posisi mati ya, ketika kita mau menyedot tintanya. Dan ini kita buka di bagian bawah. Nah, seperti itu. Maka akan ada terlihat cartridge-nya. Teman-teman harus cek dahulu cartridge-nya apakah ada berisi tinta atau tidak. Jika nggak ada isi tintanya berarti udah kosong kali ya, atau udah kering. Teman-teman bisa refill dahulu. Dan mungkin untuk cara refill cartridge yang kayak gini sama aja ya kayak Canon yang cartridge-nya 810 dan 811. Jadi ini salah satu juga kelemahan dari Canon. Walaupun dia infus bawaan pabrik, tetapi dia masih menggunakan cartridge di bagian dalam printernya. Dan cartridge-nya itu plastik ya. Jadi kalau printernya Canon G2000 infus bawaan pabrik, tetapi hasilnya sama aja kayak yang MP287 dan yang lain-lainnya, karena sistemnya juga masih cartridge. Dan headnya itu plastik. Nah, kita untuk menyedot tinta kita butuhkan suntikan yang seperti ini ya. Ini udah dioprek terlebih dahulu. Nah, sebelumnya suntikannya itu seperti itu. Itu harus kita potong yang di bagian luar cartridge-nya. Bagian luar cartridge, di bagian luar suntikan. Ini kita potongnya dengan pisau aja atau dengan silet hingga seperti ini. Saya rasa teman-teman bisa untuk bikin seperti ini, dan jangan sampai terlalu dalam potongnya, nanti bisa memotong juga yang di bagian dalamnya. Dan kebetulan ini suntikan andalan saya, penyedot andalan, saya bersihkan terlebih dahulu. Nah, caranya teman-teman lihat di bagian ini ada yang bagian bekas tinta yang biasanya itu akan nempel ke bagian ini, bagian yang cartridge yang mempunyai lubang. Yang dua lagi itu fungsinya hanya untuk supaya tidak goyang-goyang yang ketika nanti dipasang, supaya tidak lari-lari. Caranya sangat gampang, teman-teman cukup tancap dan sedot. Bisa dilihat tintanya akan naik, tinta hitamnya akan naik ya, seperti yang teman-teman lihat, dan tintanya pastinya keluar di dalam suntikan. Hal ini bisa teman-teman lakukan jika pengunci tintanya terbuka. Dan ketika ini dilepas, dan otomatis tintanya akan balik lagi. Kenapa? Nah, di sini saya akan menunjukkan rahasianya ya. Nah, bisa dilihat tintanya balik lagi. Bagi teman-teman yang pengen tahu rahasianya, lihat video ini sampai habis. Nah, rahasianya ada di sini. Ini berfungsi untuk mengunci tinta ya. Membuka, ketika ini diangkat otomatis tinta akan terkunci dan tidak akan balik lagi. Istilahnya tinta tidak akan bisa disedot dan tidak akan balik lagi ketika tintanya udah penuh di selang. Ini biasanya kayak yang ada di printer Epson, kayak yang
keran-keran itu ya. Nah ini saya coba ketika ini diangkat, ini tintanya nggak bakalan naik karena dia akan mengunci. Teman-teman harus pahami logikanya di sini ya. Ketika ini diangkat berarti tintanya akan terkunci, dan itu setelan tintanya nggak bakalan bisa dirubah-rubah. Nah untuk menyedotnya teman-teman pastikan ini harus ke bawah dulu atau tertutup. Ini biasanya setelan pabriknya ketika kita ngisi tinta supaya tintanya nggak bakal balik-balik lagi ketika kita ngisi tinta. Jadi itu fungsinya untuk pengunci selang aja ya. Nah setelah kita sedot, kita harus naikkan supaya tintanya nggak balik. Nah seperti itu. Seharusnya itu tintanya nggak balik ya, karena udah dikunci di sananya. Nah hal serupa harus kita lakukan juga kepada yang di bagian color ya. Untuk yang ketrik warna, seperti biasa di ketrik warna ada 3 lubang, itu untuk cyan, magenta, dan yellow. Dan sama aja, tetapi ini penguncinya sekali 3. Nah di sini teman-teman harus memainkan tutup ya. Untuk ini saya coba ke bagian yang kuning terlebih dahulu. Oh yang biru terlebih dahulu. Kenapa yang biru? Nanti teman-teman akan bisa tahu. Ini saya sedot yang bagian biru dan dilihat ya tintanya naik. Dan ketika udah sedot saya tutup lagi ya. Saya angkat. Nah bisa dilihat tangan kanan saya mengangkat untuk mengunci tinta ya. Dan ini tinta bekas sedotan saya buang terlebih dahulu. Nah kemudian nanti teman-teman pasti ketika menutup atau ya menutup tinta ya, itu akan otomatis dia turun sendiri. Dan ini seperti yang dilihat kan, karena penguncinya sekali 3, ketika disedot yang bagian yellow dia nggak bakalan nyedot. Caranya teman-teman harus tutup manual dengan jari, atau jika teman-teman punya penutup untuk yang menyempal pas lubangnya bisa digunakan. Saya di sini hanya menggunakan jari ya untuk teknik tradisionalnya, dan ini cukup lumayan efektif. Jadi tinta yang bagian biru tadi nggak bakalan balik. Dan ini saya sedot yang bagian kuning. Nah setelah ini di sini agak ribetnya ya, saya gunakan jari kelingking untuk mengangkatnya, untuk mengunci tintanya. Nah di sini kuningnya udah naik. Saya buang dulu tintanya bekas sedotan tinta kuning. Dan kemudian otomatis kita harus menutup 2 lubang ya dengan jari aja supaya tidak kembali lagi ketika kita menutup penutup tintanya. Dan setelah rasanya pas kita tutup dan dipastikan itu sangat padat dan tidak ada celah angin untuk masuk ya. Dan setelah rasanya oke, ditahan. Nah ini saya kenapa nih? Dan ini bisa dilihat, ini ketika penutup tintanya diangkat dia nggak bakalan balik lagi. Dan teman-teman bisa menutup penutup tinta ketika ketriknya udah terpasang. Nah ini saya contohkan ya, jika ada tapi ini kayaknya nggak muat juga, atau ya ada yang lebih kecil, atau teman-teman bisa gunakan yang penutup yang sesuai ya. Yaitu salah satu opsi jika teman-teman nggak bisa menutup dengan sempurna. Nah ini saya contohkan lagi, dan pastikan penutup tintanya juga udah ketutup. Nah seperti ini. Nah kemudian langsung aja cepat kita sedot yang bagian warna merah. Nah jika udah oke, seperti biasa gunakan jari kelingking kanan untuk angkat, dan
seperti teman-teman lihat, itu semuanya udah terangkat, tintanya udah kesedot semua ya. Dan jangan lupa dibersihkan bekas-bekas tinta yang ngeblur ya. Dan teman-teman juga pastikan ini kondisi cartridge-nya juga sehat. Teman-teman bisa refill, isi ulang, disuntik. Dan ini jangan ditutup dahulu, bagian yang penutup tinta ini. Teman-teman pasangkan cartridge terlebih dahulu. Nah, ini cartridge warnanya udah saya cek juga masih oke, tintanya juga masih banyak. Dan cartridge warnanya pun begitu. Ini tutorial untuk memasang cartridge seperti ini. Dimasukkan hati-hati seperti ini ya, nggak perlu juga ya. Teman-teman juga udah tahu, sangat gampang, tinggal dimasukkan kayak gitu dan ditutup seperti ini. Nah, jangan lupa ini ada dua. Ini biasanya sangat sering terjadi kelupaan, yang dua ini ditekan. Nah, ketika posisinya udah seperti ini, teman-teman baru boleh menutup penutup tinta, karena ini udah vakum dengan sendirinya. Akan tetapi ini belum terlalu pas ya posisi tintanya. Teman-teman harus lakukan cleaning mungkin 1 kali atau 2 kali agar tintanya benar-benar masuk ke dalam dan nggak ada udara lagi. Nah, ini untuk mengganjalnya teman-teman bisa gunakan apa aja ya, karena saya ini juga bikin video jadi harus lebih totalitas ya. Ini saya buka sebelumnya. Nah, jika udah seperti ini, teman-teman bisa hidupkan printernya dan di cleaning terlebih dahulu. Jangan sampai lupa untuk mengcleaningnya. Karena tapi jika nggak cleaning sebenarnya juga nggak apa-apa, tapi biar lebih afdol aja. Ini saya cukup kesulitan untuk menemukan posisi yang pas ini. Mungkin sini. Ya, sepertinya ini bakal saya skip aja ya. Nah, mungkin hanya itu ya teman-teman, cara untuk menyedot cartridge bukan cartridge ya, selang infusan dari Canon G2000 ini. Dan jangan lupa printernya dibersihkan, nanti bisa berdebu masuk ke unit ASF nya, bisa bermasalah lagi yang lain-lainnya. Mungkin hanya itu teman-teman untuk cara narik tintanya ya. Jika saya ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jangan lupa subscribe ya teman-teman. Dah.